Rudy masih terus berkutat dengan pikirannya, mengingat kembali bagaimana orang-orang di daerahnya menggunjingkan kekayaan keluarga Sugeng adalah hasil dari pesugihan. Terlebih saat penyiksaan yang ia saksikan, tak ada Sugeng di sana. Rasa kantuk tak dapat ditolak. Rudy pun akhirnya terlelap dengan keringat yang belum sempat mengering. Wah! Suara teriakan Hamdan yang begitu kencang terdengar sampai ke segala arah, membuat security shift 3 yang hendak pulang dan shift 1 yang baru saja datang berhamburan menghampiri sumber suara. Terlebih saat tempat cek roll absensi mereka berada tidak jauh dari gedung itu. Dan betapa kagetnya semua orang saat mendapati Hamdan menunjuk pada sosok mayat tanpa busana dengan tubuh terkoyak dengan berlumuran darah. Namun anehnya, wajah mayat itu meski penuh darah, semua orang dapat dengan mudah mengenalinya. Tai lalat yang cukup besar di tengah hidungnya membuat semua orang yakin itu adalah Ningrum. Semua kekacauan yang terjadi pagi itu membuat sang pemilik meliburkan pabrik itu untuk sementara waktu. Hamdan yang saat itu dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan sebagai saksi, membeberkan semua hal yang ia ketahui tanpa sedikit pun ia kurangi, termasuk saat ia mergoki orang terakhir yang bersama Ningrum adalah Sugeng. Namun anehnya, tak ada tindakan dari kepolisian untuk menangkap Sugeng. Bahkan Hamdan dan Rudy dipanggil kembali untuk sekali lagi dimintai keterangan. Karena pada saat Hamdan membeberkan ceritanya, ia juga menyebut nama Rudy sebagai rekan yang menjadi saksi ketika Sugeng bersama dengan Ningrum. Mobil Avanza hitam itu membawa keduanya menuju kantor polisi. Namun ada yang aneh. Hamdan tidak mengenali jalan yang sebelumnya ia pernah lalui saat ke kantor polisi. "Loh Pak, ini kan bukan arah ke kantor polisi," ujarnya yang membuat Rudy menoleh ke arahnya dengan wajah bingung. Tak ada jawaban, keduanya kembali diam. Mereka sampai di rumah yang begitu megah. Di rumah di dalam hutan yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Saat menuju pintu depan, mereka sudah disambut oleh dua abdi laki-laki yang memakai pakaian Jawa kuno mempersilahkan mereka masuk. "Bapak sudah nunggu di dalam, Mas," ucap salah satu dari mereka kepada salah satu anggota kepolisian yang sepertinya sudah sering datang ke kediaman itu. 4 anggota kepolisian itu datang secara beriringan, 2 di depan dan 2 di belakang, serta Hamdan dan Rudy berada di tengah mereka. Mereka masuk ke ruangan yang sangat besar di tengah rumah. Terdapat meja panjang dengan kursi yang mengelilinginya. Ruangan itu terlihat seperti ruangan meeting dengan aksen dan furnitur Jawa yang begitu kuat. Seorang tinggi besar berkulit gelap dengan pakaian adat Jawa kuno serta kumis yang menutupi mulut atasnya menyambut hangat kedatangan mereka. Ia adalah Pak Suryo, ayah dari Sugeng yang begitu terkenal di masyarakat. Seorang saudagar kaya yang baru pertama kali Rudy dan Hamdan lihat meski mereka telah bekerja di salah satu pabriknya selama bertahun-tahun. "Ayo monggo silakan duduk," sambut Pak Suryo dengan ramah. Setelah semua duduk dengan rapi, datanglah para pelayan dengan nampan berisi makanan lezat yang sengaja ia siapkan untuk menyambut tamu hari ini. Setelah selesai berbasa-basi, obrolan pun berlanjut ke hal yang lebih serius, meski sedikit diselingi canda gurau dari Pak Suryo. "Sugeng, dia anak bungsuku, memang sering berbuat onar. Saya sengaja tempatkan ia di pabrik tekstil itu untuk membantu kakaknya mengelola pabrik, tapi masih saja membaut keributan," ucap Pak Suryo dengan nada yang sengaja ia tinggikan. Matanya melirik Hamdan dengan tajam. "Meski ia sering bermain wanita, tapi ia tak akan mampu melukai mereka. Saya pernah nyuruh dia tembak babi hutan saja, dia ketakutan, apalagi melukai seseorang." "Iya Pak, kami juga mengenal Nak Sugeng sudah dari kecil, jadi kami yakin kalau dia bukan pelakunya,"
Ucap salah satu polisi itu menambah gelar tawa sang majikan. Sudah lama. Berarti polisi ini memang orang-orang kepercayaan Pak Suryo. Percuma saja aku cerita, gumam Rudi dalam hati. Hamdan yang sendari tadi melirik Suryo seakan tak mau kalah untuk menjilat kaki sang majikan itu. Ah iya, Mas Sugeng memang terkenal sangat baik dan ramah di kalangan karyawan, Pak. Jadi saya yakin saat saya menemukan mayat itu sudah jelas itu bukan Mas Sugeng pelakunya. Semua orang tertawa seakan berlomba-lomba lidah siapa yang paling pandai menjilat kaki saudagar kaya itu. Kecuali satu, Rudi. Dia hanya terdiam menunduk. Namamu siapa, nak? Tanya Pak Suryo yang tertarik dengan kebisuan Rudi. Rudi, Pak. Ia sedikit tertegun. Nama lengkapmu? Tanyanya lagi. Rudi Agung Rahadi. Pak Suryo semakin melebarkan matanya. Anak dari mendiang Setio Rahadi, menantu Wijaya Kusumo itu? Iya, itu ayah dan kakek saya, Pak. Rudi semakin bingung. Oh alah, ternyata dunia memang sempit. Aku dan bapakmu dulu teman seperjuangan, Lek. Meski kami terlahir dari dunia yang sama, tapi saat itu nasib kami benar-benar berbeda. Bapakmu bisa menikahi gadis keturunan Wijaya Kusumo. Tapi lihat aku sekarang. Kini aku mampu, bahkan bisa menyusul derajat bapakmu. Semua ikut tertawa. Rudi sedikit memaksakan diri untuk terhanyut dalam obrolan yang tak berujung ini. Mereka pun pamit pulang. Diberikan satu persatu dari mereka bungkusan yang begitu besar. Hamdan membuka sedikit bungkusan itu. Matanya terbelalak saat ia lihat 3 gepok uang kertas diselipkan dalam bungkusan yang berisi sembako. Titip bungkusan itu untuk istri kalian. Semua ikut tertawa dengannya. Pak Suryo melirik Rudi. Titip salam untuk ibumu juga, Lek. Rudi hanya mengangguk. Sekarang kalian tahu kan harus bagaimana? Tanya salah satu polisi itu di dalam mobil. Iyalah, Pak. Saya nggak sebodoh itu, jawab Hamdan dengan tawa renyahnya. Keduanya diturunkan kembali di depan pabrik yang saat itu sudah mulai kembali beroperasi. Hamdan dan Rudi memutuskan untuk kembali ke rumah karena hari sudah mulai gelap dan karyawan pun sudah berhamburan keluar. Aku nebeng motormu yo, pinta Hamdan. Rudi hanya melirik ketus. Kamu marah kenapa sih, Rud? Aku nggak marah. Aku cuma kecewa sama kamu. Kita kan udah janji akan cerita yang sebenarnya tentang keterlibatan Sugeng. Tapi kenapa kamu malah berpihak pada orang kaya itu? Hamdan diam sejenak dan menghela nafas panjangnya. Kamu belum menikah, jadi gak akan ngerti pola pikirku. Kamu lihat rumahnya. Kamu lihat para pelayannya. Kamu lihat polisi-polisi itu begitu tunduk sama Pak Kumis itu. Kamu gila namanya kalau berani berurusan sama orang seperti dia. Meski hina, tapi menjilat manusia macam dia jauh lebih baik daripada diinjak oleh kakinya. Aku punya istri dan anak. Bungkusan ini jauh lebih berharga dari harga diriku. Lagian kamu gak akan ngerti. Berhenti kerja pun kamu bisa kembali ke rumah besar kakekmu itu dan hidup di sana. Beda denganku. Kalau aku bicara jujur, hidupku akan hancur. Hidup keluargaku akan ikut hancur. Rudi terdiam sejenak. Dia merasa bersalah dengan sikap sok sucinya. Ia tak tahu tawa dan candaan Hamdan hanya kedok ia untuk menutupi harga dirinya yang sudah hancur. Karena sudah terlanjur malu, Hamdan pamit pulang dengan naik angkot. Meskipun Rudi sudah memaksa akan mengantarnya pulang. Sepertinya ada sedikit harga diri yang tersisa dari bapak 2 anak itu. Keesokan harinya, berita tentang Pak Suryo dan seluruh kekayaan serta rahasia di balik kematian Ningrum menyebar luas, termasuk tentang keterlibatan Sugeng. Entah dari mana angin gosip itu berhembus, tapi sepertinya Rudi bisa menebak itu semua.
Ah, ini semua pasti ulah istrinya Hamdan. Apa dia nggak tahu seberapa besar perjuangan suaminya untuk menutup itu semua? Tunggu, yang bodoh jelas Hamdan. Untuk apa ia beritahu istrinya yang bermulut ember itu? Rudy menggerutu tak karuan. Ia berdiri di depan gerbang pabrik, menunggu dari siang hingga petang untuk kedatangan temannya itu. Namun berjam-jam ia tunggu, bahkan berhari-hari ia lewati, temannya tak kunjung datang. Hamdan menghilang. Begitu pula dengan istri dan anak-anaknya. Tak ada yang tahu, dan tak ada yang berusaha mencari tahu. Semua orang memilih diam. Semua orang memilih untuk melupakan, karena mereka tahu sedikit saja mereka ikut campur, mungkin merekalah yang akan bernasib sama seperti keluarga Hamdan. Termasuk Rudy, ia memilih untuk melanjutkan hidup tanpa harus melihat ke belakang. Semua berjalan normal. Kota itu benar-benar melupakan kematian wanita malang itu. Tak ada yang dihukum, tak ada pula yang tertuduh. Yakin paling parah. Bahkan tak banyak orang yang mengingat namanya. Wanita itu seakan berubah menjadi legenda kota yang hanya fiksi belaka. Namun tidak dengan Rudy. Meski ia berusaha melupakan, sosok wanita itu selalu muncul di hidupnya. Semenjak kakeknya mulai sakit-sakitan dan ibunya jarang pulang, gangguan itu semakin kuat. Wanita itu seakan meminta pertanggungjawaban pada Rudy yang jelas-jelas bukan penyebab dari kematiannya. Yuda terdiam setelah mendengar cerita panjang dari masnya itu. Jadi cerita Ningrum itu memang benar, gumamnya pelan yang dapat didengar oleh Rudy. Kenapa semua orang dengan mudah melupakan kejadian yang mengerikan itu? Baru lewat 1 bulan, bahkan kuburannya pun belum benar-benar rata, tapi seolah-olah orang menganggapnya cerita lawas. Gerutu Rudy dengan menggepal kedua tangannya. Yuda membalas dengan senyuman. Seperti yang dijelaskan temanmu, Mas, semua orang memiliki keterbatasan untuk ikut campur dengan urusan yang tidak ada kaitannya dengan hidup mereka, apalagi yang merugikannya. Semua mau selamat, gak ada yang mau cari mati, pungkas Yuda. Lagi pula, kemana orang tua Ningrum? Kenapa sampai kematian anaknya tak ada satupun keluarga yang muncul dan meminta pertanggungjawaban? Setauku, dia tinggal di penampungan yang disediakan pabrik untuk karyawan yang berasal dari luar kota yang belum mampu mengontrak. Ada yang aneh di sini. Kalau dia berpacaran dengan Sugeng, setidaknya dia harus tinggal di luar penampungan. Maksudku, Sugeng gak akan membiarkan pacarnya tinggal berbarengan dengan karyawan lain dan melihat mereka bermesraan, kan? Semuanya aneh. Kalau itu saja kamu anggap aneh, lalu bagaimana dengan yang Mas lihat di gudang itu? Apa kamu berpikir Mas gila? Cerita itu terdengar seperti dilebih-lebihkan, Mas. Masa iya ada makhluk besar mengepung seorang gadis dan menyiksanya sampai mati? Itu terdengar seperti ulah manusia. Entahlah, mungkin mata Mas lagi siur waktu itu. Rudy mulai jengkel. Lah, jangan ngambek, Mas. Aku cuma berpikir secara rasional. Dan sepertinya cerita Mas terlalu banyak fiksi. Aku yakin kematian Ningrum adalah ulah manusia itu sendiri. Rudy tak menjawab. Ia kembali tidur dan menutupi tubuhnya dengan selimut, berusaha menghindar dari komentar sepupunya itu. Yuda hanya tersenyum. Ia lihat sosok wanita itu dengan setia berdiri di samping kasur Rudy. Berhentilah mengganggunya, ucapnya yang terdengar oleh sosok itu. Sore berganti malam, ramai berganti sepi. Lorong rumah sakit yang selalu sibuk di siang hari kini tak terdapat aktivitas lagi. Yuda tak beranjak dari kamar. Begitu pula dengan sosok wanita itu. Mereka seolah beradu pandang, menunjukkan siapa di antara mereka yang paling kuat bertahan. Yuda, garis keturunan langsung Wijaya Kusumo,
memang dianugerahi keistimewaan yang turun-temurun dimiliki oleh keluarganya. Seperti ayahnya, ia mampu melihat serta berkomunikasi dengan makhluk yang tak nampak oleh mata manusia. Namun kali ini, pandangannya seolah bias dan tak jelas. Ia tak mampu membaca maksud dan tujuan sosok itu. Bahkan suaranya pun tak terdengar oleh Yuda. "Berhentilah mengganggunya," ucapnya berulang kali. Sosok itu tak bergeming, tubuhnya hitam kelam, hanya rambut panjang dan sorot mata merahnya yang nampak. Dia membuka mulutnya. Ia berbicara, namun tanpa suara, seolah mengatakan sesuatu yang sama sekali tak bisa didengar oleh Yuda. "Mau apa kamu?" balas Yuda yang masih ditanggapi oleh sosok wanita itu dengan mulutnya yang bergerak tak tentu arah. "Pergi dan berhenti mengganggunya." Sosok itu menggelengkan kepalanya seraya menyeringai. Saya. Suara parau layaknya orang tercekik tertangkap oleh telinga sensitif Yuda. Sosok itu menunjuk pada tubuh Rudy yang terbaring. Setio, ucap Yuda berusaha mengulangi. Sosok itu tersenyum dengan begitu menyeramkan. "Dia bukan Setio," bentak Yuda. "Saya." Sosok itu balik berteriak dengan suara yang jauh lebih keras, seolah ia mengerahkan seluruh energinya. Sampai suara langkah kaki seseorang masuk ke dalam ruangan Rudy dan sosok itu lenyap tak terbekas. "Dia menghilang," ucap Yuda heran. Berbarengan dengan itu, ibu Rudy datang dengan suara yang begitu khawatir. "Gimana keadaan Rudy?" "Alhamdulillah tadi sudah sadar, Bude." "Syukur alhamdulillah Gusti," ucapnya lega, menepis segala kekhawatiran yang melanda. "Malam ini biar Bude yang jaga di sini. Kamu seharian di sini, Bude jadi nggak enak. Apalagi di rumah besar, bapakmu kewalahan sendirian." "Nggak apa-apa Bude, justru bapak yang meminta aku untuk jagain Mas Rudy, karena Bude juga kan harus ada di sana." Ibu Rudy hanya mengangguk seraya berkata, "Iya, sekarang kamu pulang aja, biar Bude di sini." Yuda pamit pulang dan berjalan menuju pintu. Langkahnya terhenti. Ia melihat sosok wanita itu berada di balik dinding di luar kamar Rudy, berdiri mematung. Dia lenyap saat Bude datang, dan dia sekarang berada di sini. "Siapa Ningrum ini sebenarnya?" bisiknya dalam hati. Sosok itu seolah dapat membaca pikiran Yuda. Ia menatap tajam pemuda itu dengan mata merahnya. "Tari mati." Suara Paro terdengar dari sosok itu lagi. "Tari? Batari? Setio?" ucap Yuda. Batari adalah nama depan ibu Rudy dan Setio adalah nama depan ayah Rudy. Paham ya? "Tari mati." Sosok itu berteriak kembali. Yuda kembali masuk ke kamar dengan tergesa-gesa. Ia lihat budenya sedang merapikan ranjang agar Rudy bisa terlelap dengan nyaman. Kenapa Yud?" Aku malam ini boleh tidur di rumah Bude?" tanyanya ragu. "Loh, memangnya ada apa?" Yuda bingung untuk menjelaskan maksudnya. "Iya, monggo." Ibu Rudy hanya tersenyum sambil memberikan kunci rumah. Ia tak meminta penjelasan apapun. Oh ya sudah, aku pulang duluan ya Bude." "Iya, hati-hati Yud. Kalau kamu nggak keberatan, tidur di kamar Bude saja ya. Anggap itu kamarmu sendiri. Bude nggak keberatan." Oh iya Bude." Yuda bingung dengan ucapan budenya. Namun dari senyuman itu, ia mulai paham.
ada yang ingin budenya tunjukkan. Dalam perjalanan, Yuda mengingat kembali bagaimana sosok itu selalu muncul ketika budenya tidak berada di sekitar Mas Rudi. Terlebih, saat Yuda datang menjemputnya malam itu, sosok itu sedang berdiri di dapur dan menatap tajam punggung Mas Rudi. Sosok itu sekilas memang tampak seperti budenya. Akhirnya ia sampai. Yuda parkirkan motornya di samping rumah. Terdapat lorong kecil menuju dapur yang biasa Rudi parkirkan motornya. Sebelum membuka pintu, ponsel Nokia Yuda berdering. Terlihat tulisan "Bapak" di layar kecil itu. Setelah mengucap salam di antara keduanya, bapaknya tanpa basa-basi meminta anaknya untuk waspada. "Bapak doakan dari sini, jaga diri baik-baik. Kalau kamu tidak sanggup, jangan paksakan. Nanti bapak kesana." "Nggih pak, kalau ini sepertinya aku bisa sendiri," jawab Yuda meyakinkan. "Ya sudah, pokoknya hati-hati." Percakapan itu berakhir singkat. Krit, Yuda membuka pintu depan dengan perlahan. Sepertinya semua lampu memang sengaja dinyalakan sebelum budenya pergi, membuat seolah rumah itu tidak kosong.